Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7278 sampai bab 7279. Ye Chen tiba-tiba bangkit dan pergi, membuat hati Steve jengkel dengan geng ini. Gerombolan orang ini, mereka benar-benar tamat, bahkan tidak mau memberi muka pada Ye Chen. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Jadi, katanya dengan suara dingin, "Ingat, kalian semua, kecuali Matt Finkelstein, adalah musuh Steve Rothschild saya." Sekelompok orang lainnya menangis dan memohon belas kasihan padanya. Mereka memohon ampun, tetapi mereka juga punya skala sendiri di hati mereka. "Anda Steve, paling-paling, Anda bisa memeras kami dalam bisnis. Kami, kelompok orang mesum ini sudah lama tidak kekurangan uang. Dibandingkan menghasilkan uang, kami lebih bersedia memuaskan hasrat menyimpang batin kami dengan baik. Lagi pula, kelompok orang ini sudah sangat menyimpang, sehingga tidak bisa diukur dengan cara berpikir pebisnis normal." Dalam pandangan mereka, menyetujui permintaan Ye Chen sungguh merupakan jalan buntu. Mereka tidak bisa mengendalikan keinginan menyimpang mereka sendiri. Mereka harus mengeluarkan uang untuk dana guna menggantung orang-orang menyimpang seperti mereka. Bukankah ini sama saja dengan membeli senjata untuk menembak kepala mereka sendiri? Persyaratan yang berlebihan, katakanlah tidak ada yang bisa disepakati. Maka, salah seorang dari mereka membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Steve, mohon pertimbangkan dan bersimpatilah terhadap kesulitan kami. Sungguh tidak ada cara untuk menerima tuntutan Tuan Ye yang tidak masuk akal itu, karena makanan ini sangat tidak mengenakan. Kami tidak akan berada di sini untuk mengganggu Anda. Menurut Anda bagaimana kami harus membayar makanan senilai 10 juta itu? Kami tidak akan mengingkari uang ini." Steve mengambil botol anggur dan membantingnya ke tanah hingga pecah. Cita rasa anggur putih yang kaya langsung memenuhi seluruh kotak. Dia menyapukan pandangannya dengan muram ke semua orang dan berkata dengan dingin, "Kalian semua, pergilah. Aku akan mengatur agar asistenku meminta uang kepada kalian. Pergilah. Keluar sekarang." Sekelompok orang menatap Steve, dan akhirnya Hang berdiri lebih dulu dan membungkuk, "Kalau begitu, Tuan Rothschild, kami pamit dulu." Setelah berkata demikian, dia bertukar pandang dengan yang lain lalu berbalik untuk berjalan keluar dari kotak itu. Steve hampir meledak marah. Dia menggertakkan giginya dan mengumpat setelah sekelompok orang itu pergi, "Bajingan-bajingan ini menginginkan seekor burung tetapi bukan nyawa. Aku datang ke Tiongkok kali ini, misi pertama yang diberikan Tuan Ye kepadaku, dan mereka memberiku kesulitan. Aku bahkan tidak layak menyandang nama keluarga Rothschild jika aku tidak menemukan kesempatan untuk menipu mereka." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berkata kepada tawana yang kebingungan, "Nona Svet, saya pergi dulu." Ye Chen sudah berkendara kembali ke Thompson saat itu. Geng orang mesum hari ini telah membuatnya menyadari satu hal, beberapa orang tega berkorban demi apa yang paling mereka cintai, bahkan sampai menyinggung orang nomor 2 dalam keluarga Rothschild. Namun, dia tidak khawatir kalau gerombolan ini tidak akan menyerah, karena dia sudah menyegel meridian khusus di tubuh orang-orang ini dengan ki sejatinya, dan mulai sekarang, orang-orang ini akan menjadi benar-benar impoten secara seksual. Seperti Xiao Yiqian saat itu. Bahkan lebih dari Xiao Yiqian. Karena pengendalian aura Ye Chen jauh lebih kuat, setelah meridian disegel, bahkan jika mereka gay, mereka tidak dapat merasakan kenikmatan sama sekali. Dengan kata lain, tubuh mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk merasakan kenikmatan. Dan gerombolan orang cabul ini kali ini datang ke Jinling, tidak mungkin tidak melakukan hubungan seks. Masing-masing rombongan mereka, ada yang membawa tumpangan khusus, dan bahkan membawa banyak obat-obatan dan perlengkapan, semuanya demi bisa melepaskan isi hati mereka di hotel. Dan malam ini ditakdirkan menjadi mimpi buruk bagi orang-orang mesum ini.
Masing-masing dari mereka mendapati diri mereka benar-benar tidak berdaya sebelum mereka melakukan hubungan seks. Beberapa orang tua mengira hal itu disebabkan oleh perjalanan, jadi mereka menambah dosis biasanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Akan tetapi obat itu dimakan 2-3 kali, dimakan sampai tensi darah naik, gemetar, bahkan terasa bulu kuduknya berdiri. Tetapi tempat yang seharusnya berkhasiat tetap tidak ada pengaruhnya sama sekali. Hal pertama yang merasa salah adalah Hang. Dia telah meminum 6 pil biru berturut-turut bersama 3 wanita muda, namun tubuhnya masih belum menemukan waktu untuk merasakan apapun. Dia sedikit kesal, sambil menjejalkan obat ke mulut untuk menjejalkan lebih banyak pil, sambil mengumpat, "Hari ini benar-benar aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah aku kesal karena Steve dan bajingan bernama itu?" Setelah berkata demikian, dia memasukkan satu lagi ke dalam mulutnya. Orang Eropa dan Amerika pada dasarnya lebih kasar dalam hal minum obat. Orang Timur mengonsumsi obat pereda nyeri acetaminophen atau ibuprofen, seringnya satu persatu untuk mengikuti anjuran dokter, atau untuk mematuhi petunjuk aturan minum. Tetapi sebagian orang Eropa dan Amerika sama sekali tidak peduli dengan hal ini, mereka tidak mengikuti perintah dan petunjuk dokter yang menyebalkan itu. Orang tua itu harus minum obat sesuai dengan petunjuk, entah segenggam sekaligus, atau 2 kali. Siapa sih yang punya waktu luang itu bisa kehilangan berapa banyak? Hang juga sama saat ini. Pil biru itu ada 1 atau 2 sekaligus, dan dia telah meminum 1 papan demi 1 dan itu tidak cukup, dia harus meminum lebih banyak lagi. Salah seorang wanita melihat bahwa dia sudah makan terlalu banyak dan dengan cepat berkata, "Tuan, Anda tidak bisa minum pil lagi. Anda sudah makan terlalu banyak. Berani sekali kau." Hang mengambil cambuk kulit dan dengan kasar memukul wanita itu, langsung memukulinya sampai ke kulit, berlutut di tanah dan menangis tanpa henti. Hang berkata dengan dingin, "Jangan lupa bahwa kalian semua adalah budakku, kapan giliran kalian untuk memerintah tuanmu?" Begitu dia selesai bicara, kidan darahnya melonjak, tekanan darahnya melonjak tinggi, dan dia pingsan karena tekanan darah tinggi yang tiba-tiba. 3 wanita muda ketakutan setengah mati, bergegas ke hotel untuk meminta pertolongan. Pihak hotel mendatangi petugas pertolongan pertama, bahkan menggunakan defibrilator, tetapi tetap tidak menyelesaikan masalah. Jadi mereka membungkusnya dengan gaun mandi, buru-buru mengirimnya ke rumah sakit untuk resusitasi. Dan dia bukan satu-satunya yang pergi ke rumah sakit malam ini. Tidak butuh waktu lama bagi seorang pria tua berambut putih lainnya untuk dilarikan ke rumah sakit karena overdosis. Pada pukul 12 dini hari, 4 dari sekitar selusin orang tersebut telah dikirim masuk. Karena mereka semua tinggal di pusat kota, yang paling dekat dengan rumah sakit rakyat, ke-4 orang ini dikirim ke pusat gawat darurat rumah sakit rakyat. Para dokter gawat darurat di rumah sakit rakyat semuanya kebingungan, tidak dapat memahami mengapa, di tengah malam, 4 pria tua kulit putih yang pingsan karena overdosis sildenafil dikirim masuk satu demi satu. Sementara para dokter sibuk mencuci perut mereka untuk membuat mereka muntah dan memberi mereka cairan untuk memperlambat pelepasan obat, mereka juga bergumam satu sama lain, "Apakah orang-orang asing ini datang ke sini untuk berpesta? Mengapa mereka semua overdosis obat itu? Haruskah kita memanggil polisi?" Seorang dokter berkata, "Wah, lebih baik berbuat lebih banyak daripada lebih sedikit. Mereka semua teman orang asing. Hargai mereka. Jangan panggil polisi dulu. Selamatkan saja mereka. Menurut saya gejalanya baik-baik saja. Cuci perut mereka, berikan cairan transfusi, dan mereka akan membaik besok." Orang banyak menganggap hal itu wajar, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Hasilnya tidak terduga, saat ini seorang perawat bergegas masuk keluar, dengan gugup berkata, "Tidak bagus, ada yang dikirim dari luar, dikatakan bahwa dia juga pingsan karena overdosis obat, baru berusia lebih dari 40 tahun, jantungnya telah berhenti." "Saya pergi," kata kepala unit gawat darurat dengan segera.
Cepat selamatkan serangan jantungnya dulu, Dokter Zhang. Anda segera panggil polisi 110, keadaan seperti ini bisa jadi agak parah. Bersambung.